Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sedang sholat, saya sering teringat kata-kata yang tidak pantas. Apakah itu waswas syaitan? Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah saya harus diruqyah? Masya Allah. Baik. Pertama, kenapa itu bisa terjadi? Ada dua hal. Pertama, faktor setan. Tadi saya sampaikan ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Di Abu Dawud nomor hadis 666. Ya. Nabi sampaikan, jika seseorang sudah akan mulai sholat, hati-hati ya, sudah akan mulai sholat. Hadisnya nanti berbicara dari sejak dia berdiri, aqimus sufuf, ya kan? Kemudian hadzu bainal manaqib wal aqdam. Setelah itu apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Awas hati-hati. Jika Anda sedang mau menunaikan sholat bersiap-siap, mulai bertakbir, kata Nabi, wa qala syaitanu udhkur kadza wa udhkur kadza. Setan boleh berkata kepada Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Kalau nggak percaya silakan tahu ya. Sebelum sholat situasi normal aja. Tapi begitu mulai takbir, yang tidak diingat bisa ingat. Yang ingat bisa nggak ingat. Nggak percaya silakan. Memang lisannya mengucapkan Allahu Akbar sebelum sholat biasa, tapi begitu tangan sedang mulai dilipat, seketika muncul. Oh iya ya, tadi kunci mobil ada di sini, SMS belum dibalas, wah macam-macam muncul semua. Ya. Belum selesai, kata Nabi, hatta la yash'ura al-musalli kama ra'atan yusalli. Bahkan ada orang yang sholat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Sampai tidak sadar berapa rakaat dia tidak sedang menunaikan sholatnya. Apa faktornya? Setan. Tapi setan ini, mohon maaf, mustahil dia bisa menggoda kalau dia tidak diberikan ruang. Jadi dia datang itu karena diberi ruang. Makanya dikatakan, Nabi menyampaikan, wala tadharu furjatan bisyaitan. Kalau Anda membuat saf dalam sholat, tutup celah supaya setan gak masuk, tutup. Nanti saya praktekkan bagian saat berdiri di pertemuan berikutnya. Kadang-kadang ada orang yang saat sholat, dia sholat berdiri, dia memberikan celah bagi setan untuk masuk. Nah ini yang menjadikan setan lebih banyak memberikan was-was. Di celah pertama dibuat saat dia membuat saf. Celah pertama, setan masuk. Celah yang kedua, mohon maaf, celah yang kedua, setan itu lebih mudah datang kepada orang berbuat maksiat. Atau mengkonsumsi sesuatu yang haram. Pakaian haram, makanan haram, minuman haram dan sebagainya. Setan mudah masuknya itu. Karena itu ketika dia akan mulai berubah menjadi baik, kalau tobatnya belum sempurna, itu sering diberikan was-was. Kamu gak akan selesai dengan begini, dosa kamu masih banyak, dimasukin. Hadir. Apa yang harus dilakukan? Solusinya bagaimana? Maka yang pertama, ya, hadirkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tobat yang benar dulu. Itu satu. Quran surah keempat ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Orang-orang yang merasa pernah berbuat salah kemudian dia ingin tobat, maka segerakan ingat-ingat apa kesalahannya. Kalau lisan, ingat kesalahan lisannya, mintakan pada Allah untuk menjadikan kebaikan di lisannya. Kalau terkait dengan orang lain, apalagi orang tua, minta maaf, berikan kebaikan, sampaikan. Kalau semua itu sudah bisa dikerjakan, maka celah-celah bagi setan untuk datang itu sudah langsung ditutup. Apalagi kalau tobatnya benar dilakukan, tangisan mulai muncul, istighfar dilakukan, itu Allah sendiri akan memberikan hambatan seketika akan datang dia. Nah selanjutnya apa? Kalau setan masih datang dengan was-was walaupun ringan, maka prinsip dalam kaidah fikih disebutkan dari intisari ajaran Nabi, al-yaqinu la yuzalu bisyaqqi. Keyakinan itu akan menutup segala keraguan. Jadi begitu ada was-was, langsung palingkan. Salah satu bahasan fikih sholatnya, nanti kita akan pelajari cara memalingkannya dengan cara memahami setiap bacaan sholat yang kita kerjakan dan merasakannya dengan hati. Bisa Allahu Akbar, lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran supaya tidak liar memikirkan apapun, menerjemahkan kalimat Allah Maha Besar.
Hati kita kemudian mulai merasa, ya Allah, saya katakan Kau yang maha besar, tapi kenapa kadang-kadang saya selalu merasa besar dalam kehidupan, sombong dengan teman saya, angkuh terhadap tetangga, merasa yang paling hebat dalam kehidupan. Begitu kalimat itu hadir, Anda baru takbir saja sudah bisa menangis, Pak. Abu Bakar As-Siddiq itu Masya Allah, baru bertakbir begini, tangannya sudah bergetar, menangis beliau, menangis. Ketika Nabi meminta Abu Bakar, ya, bin nas, kamu jadi imam. Kata Nabi dalam keadaan tidak kuat untuk mengimami, sakit beliau. Kata Abu Bakar, tolong jangan saya ya Rasulullah. Kamu ini kenapa protes seperti saudara Yusuf saja? Ya, kata beliau, ya Rasulullah, saya ini orang yang sering menangis, takut orang lain tidak khusyuk dengan keadaan salat saya. Abu Bakar itu disebutkan lagi sama Rasulullah SAW yang sangat mulia. Itu pahanya saja, tidak sebanding dengan amalan semua umat manusia. Pahanya saja, saking banyak itu amalan kebaikan-kebaikannya. Tapi dalam sholatnya baru takbir masih bisa gemetaran ini. Ya. Ada yang mirip-mirip ke puncak sholat subuh gemetaran juga, ya. Tapi esensinya beda. Abu Bakar itu karena takut dengan Allah, takut, ya. Khawatir begitu meninggal masih membawa sifat keangkuhan dalam diri. Jadi itu sebagian yang bisa kita hadirkan.